Indah, tolong bantu Mas Roni, Indah. Indah, tolong katakan ke polisi kalau kamu sangat memerlukan Mas Roni di sini, supaya dia nggak perlu ke kantor polisi. Indah, aku minta tolong, Indah. Kamu katakan ke polisi supaya Mas Roni tetap berada di sini sampai Mas Rian siuman. Aku mohon, Indah. Kenapa kamu sekhawatir kalau Mas Roni memang harus ke kantor polisi? Mas Roni memang harus ke kantor polisi biar dia bisa menjelaskan semua yang ada. Tapi kamu tahu kan, kalau Mas Roni nggak pernah punya niatan jelek untuk mencelakakan Mas Rian. Kalau kamu yakin Mas Roni nggak punya niat jahat, biarkan saja. Dia nggak mungkin menyalahkan Mas Rian. Tapi aku takut, Indah. Sudahlah Tania, aku nggak bisa mikirin apa-apa lagi kecuali mendoakan Mas Rian supaya sembuh. Kamu nggak lihat suamiku? Dia terbaring lemah, sakit. Kalau kamu sayang sama yang lain, aku minta satu hal. Doakan Mas Rian supaya sembuh. Biarkan saja Mas Roni menangani masalahnya sendiri. Aku nggak bisa mikirin apa-apa lagi. Sial, kamu ingin membuktikan bahwa Roni memang bersalah. Karena kamu nggak punya perasaan apa-apa. Karena Roni itu bukan suami kamu, tapi dia suami aku. Oke, lihat aja Indah. Suatu waktu, aku akan tunjukkan siapa kamu dan seharusnya di mana kamu tinggal. Mas Roni, kamu harus sabar. Semoga aja Mas Rian cepet pulih. Dan kalau memang kita nggak ada niatan jelek sama Mas Rian, semuanya pasti dapat dilalui dengan gampang kok. Aku akan selalu ada buat Mas. Ya. Maaf, Bu. Kami harus membawa secepatnya Pak Roni dan Bu Monica ke kantor polisi. Silakan, Pak. Bu, silakan. Saya akan mengatakan jujur dan apa adanya, Pak. Bagus. Kami harus merekam pernyataanmu. Coba kamu tangani dia. Aku harus mengurus Monica dan Rodi. Siapa? Daniel, kamu harus ke kantor polisi. Kamu harus mendampingi Mas Roni. Kamu nggak perlu khawatir kayak gitu. Kalau Mas Roni tidak bersalah, mungkin dia akan kesini sebentar lagi. Atau jangan-jangan Mas Roni bersalah. Jaga bicara kamu, Daniel. Ya habisnya aku lihat cara bicara kamu dan sikap kamu ini bikin aku curiga. Kamu ketakutan sekali ya. Oke deh kalau kayak gitu. Aku mau menemui Mas Rian dan Indah dulu. Dia pasti mementingkan aku melebihi orang lain. Oke? Kenapa Mas Roni dibawa ke kantor polisi? Karena SMS-nya Mas Roni. Aku harus hati-hati, karena akulah yang mengirim SMS itu lewat handphone Mas Roni. Oke, aku yang akan mendampingi Mas Roni. Benar. Iya, aku akan menemani Mas Roni ke kantor polisi. Gimana keadaannya, Dok? Alhamdulillah, Pak Rian tidak mengalami luka di kepala. Dari hasil scan bagus dan tidak ada geger otak. Alhamdulillah. Tapi kenapa sampai sekarang Mas Rian belum sadar juga? Pak Rian banyak kehilangan darah. Dan kami juga memberinya obat penenang, Bu. Hanya saja detak jantungnya tidak stabil. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Karena kami sudah menyiapkan darah untuk bisa siap ditransfusi ke Pak Rian. Dan kita bisa melihat hasilnya besok pagi, Bu. Apa hubungan kamu dengan Pak Rian? Saya adik kandungnya. Lalu hubungan dengan Indah? Kalau saya adik kandungnya,
Berarti saya adik iparnya. Sebatas itu. Bapak mau interogasi saya atau mau tahu urusan pribadi saya? Anda jangan berteriak. Ini kantor polisi. Kami tahu hubungan Anda dengan Pak Rian kurang baik. Bahkan Anda tidak pernah mau bicara dengan Pak Rian. Kalau memang iya, bukan berarti saya menginginkan Mas Rian meninggal. Saya hanya ingin mencari bukti kalau Mas Rian sangat menyayangi saya. Karena saya sangat menghormati Mas Rian, Pak. Kami tidak akan menahan Anda. Karena kami hanya butuh informasi saja. Apa kecelakaan itu direkayasa atau tidak. Jadi saya boleh pergi? Tapi Anda harus siap. Kapanpun kalau kami perlukan. Tergantung pernyataan supir truk dan Pak Rian. Kami curiga ada seseorang yang bermain di balik semua ini. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan selalu menolong kamu. Saya ingin kamu hidup bahagia dengan keluarga kamu. Terima kasih. Satu hal lagi yang harus kamu ingat. Kamu nggak boleh percaya pada siapapun, termasuk orang sekitar kamu. Baik Monica maupun Tania. Kita nggak tahu apa yang ada di otak mereka. Saya mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Cuman lain kali saja. Nunggu waktu yang tepat. Bicara saja, nggak apa-apa kok. Lebih baik kita menunggu Mas Rian siuman. Mungkin keadaannya akan jauh lebih tenang. Kira-kira tentang apa? Banyak. Salah satunya tentang Monica yang berani menemui mantan istrinya Mas Rian, Karina. Dan itu bisa membuat Mas Rian sangat marah. Terus? Monica memang konyol, mau menemui Karina. Tapi bisa ditebak. Karena dia ingin menghancurkan rumah tangga kamu. Karena ada keuntungan di situ. Satu hal lagi. Saya salut sama dia. Karena dia pandai menyembunyikan niat busuknya. Dia pandai memainkan topengnya. Maka hati-hatilah. Senyumnya Monica itu racun berbisa. Jagalah Mas Rian. Kalau kamu ada merasa yang aneh, tanya saja sama saya. Saya permisi. Bapak tidak bisa memojokkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Tapi bagaimana dengan niat Anda yang ingin merebut hati Pak Rian dari istrinya yang sah? Ini benar-benar memuakkan, Pak. Tidak ada yang memuakkan, Bu. Anda merasa sakit hati karena Pak Rian tidak mau bicara lagi dengan Anda. Kami sudah tahu permainan Anda, Nona. Pernyataan orang itu membuat kami terpaksa harus mencurigai Nona. Siapa yang telah membuat pernyataan konyol seperti itu, Pak? Tidak perlu kami sebutkan siapa orangnya. Yang jelas, investigasi kami sudah benar. Kami sudah cukup bukti untuk mencurigai Ibu. Meskipun Anda belum kami tahan hingga penyelidikan ini selesai, Anda harus siap jika ada panggilan dari kepolisian. Jika Anda menolak, Anda akan kami tahan. Maafin aku ya Mas, aku yang salah. Coba aja aku nggak melakukan perbuatan itu. Mungkin Mas Rian nggak akan mengalami nasib seperti ini. Sebenarnya aku hanya ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat siapapun. Tapi akhirnya malah jadi kayak gini. Dan aku juga nggak mau kalau sampai Mas Roni mengalami nasib seperti itu. Aku mau kok Mas, kalau Mas menyuruh aku untuk bersaksi di kantor polisi. Nggak usah. Saya nggak bersalah dan kamu juga nggak bersalah.
Kecuali ada pernyataan dari supir tersebut yang menyudutkan saya, baru saya butuh bantuan kamu. Oh, baiklah. Aku siap demi Mas Roni. Coba aja kalau kamu tahu apa yang terjadi sama aku sebenarnya. Kamu pasti akan cemas, Mas. Di belakang kecelakaan itu ada kisah yang sangat menarik, Pak. Bisa menarik apa? Kamu ini seperti pengarang saja. Kisah percintaan lalu keserakahan, Pak. Begini, Pak. Ada seorang istri yang bernama Karina yang diceraikan Pak Rian karena kelakuannya. Dia ingin kembali dengan Pak Rian dan anak-anaknya serta harta kekayaannya Pak Rian. Di samping itu, Pak Rian harus menghadapi adiknya yang bernama Roni yang mencintai Indah, istri keduanya Pak Rian. Dia selalu menginginkan Indah, meskipun akhirnya Pak Rian yang menikahinya. Tapi cinta itu tidak pernah padam. Bahkan, Pak Rian sering memergoki Roni yang sering berduaan dengan Indah. Saking cintanya, Roni berusaha ingin membunuh Pak Rian. Lalu mantan istrinya Pak Rian yang bernama Karina, yang tinggal di Hotel Seruni, di kamar F2 dan 3, dan mereka menjadi partner karena mereka berusaha ingin mendapatkan semua harta kekayaan Pak Rian kalau Pak Rian meninggal. Luna tahu kalau Roni dan Pak Rian tidak akrab, sehingga mereka berencana untuk SMS di jalan yang sepi dan menyuruh saya untuk menabrak mobilnya Pak Rian. Saya melakukannya. Saya disuruh oleh Pak Roni. Yakin? Ya, Mas Roni juga diinterogasi. Bagaimana dengan Rian? Mas Rian belum ada tanda-tanda kalau dia itu mati. Berarti rencana kita belum berhasil. Saya ingin tahu apa yang dikatakan sama supir truk itu. Kalau dia mengatakan semuanya, pasti Mas Roni akan ditahan sama polisi. Dan Mas Roni juga akan membawa-bawa nama aku. Kamu tahu siapa yang tahu banyak tentang kita? Nggak tahu. Dengar Luna, saya nggak suka kalau sampai rencana kita gagal. Coba Mbak katakan, apa yang harus aku lakukan supaya rencana ini berhasil, Mbak? Gunakan Monica atau Daniel. Kecuali kamu, Daniel. Nggak ada yang tahu tentang saya. Terus, masalah? Polisi tahu semuanya tentang saya. Jangan-jangan kamu yang ngasih tahu saya semuanya sama polisi. Aku belum ketemu polisi. Tapi kalau kamu mau aku menemui mereka, aku bisa. Dan aku akan katakan semuanya yang tentang aku tahu. Aku nggak pengen buat kamu kesel dan curiga terus sama aku. Baiklah kalau kamu mau. Kayaknya kamu bahagia sekali kalau saya menahan kamu. Apa kamu ingin kalau aku bahagia? Lupakan dulu itu. Sekarang kamu katakan, apa sih yang membuat kamu bahagia? Aku nggak pernah bahagia sama sekali. Bagaimana bisa? Dulu, aku mencintai kamu. Dulu? Iya, tapi cinta itu bertepuk sebelah tangan. Tidak bertepuk sebelah tangan, Dani. Saya juga suka sama kamu. Tapi saya tidak tahu apakah rasa suka saya itu sama dengan cinta. Benar? Iya? Yakin? Tidak yakin bisa menjadi yakin. Asalkan kamu mau melakukan sesuatu untuk saya. Caranya? Kasih tahu di mana Karina tinggal. Kenapa? Saya pikir dia otak di balik semua ini, Daniel. Kok kamu tahu? Nanti saya akan kasih tahu semuanya. Asalkan kamu kasih tahu di mana Karina tinggal. Apa ini syarat untuk mendapatkan cinta kamu? Mungkin? Kalau aku nggak mau gimana? Daniel, lihat mata saya. Lalu, apa kamu bisa menolak saya?
Bantu saya untuk mencari tahu, Dan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.